Contoh-contoh teknologi dalam pendidikan. Teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah studi atau praktek yang memfasilitasi proses kegiatan belajar mengajar demi meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan dan mengelola proses dari teknologi yang memadai, baik itu teknologi dalam bentuk hardware atau software. Adapun manfaat teknologi pendidikan. Yang pertama, jika digunakan dengan benar, teknologi akan membantu mempersiapkan siswa untuk karir masa depan mereka, yang pasti akan mencakup penggunaan teknologi. Yang kedua, mengintegrasikan teknologi ke dalam kelas merupakan suatu cara yang bagus untuk mencapai keragaman dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, siswa juga dapat memiliki akses ke buku pelajaran digital yang terus disediakan. Ini akan mudah, efisien, dan jauh lebih murah daripada harus memiliki buku-buku dalam bentuk fisik. Selain manfaat teknologi pendidikan, adapun contoh pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan. Nah, yang pertama pembelajaran berbasis komputer. Apa sih yang kalian tahu tentang pembelajaran berbasis komputer itu? Pastinya semua orang tentu saja tahu apa itu komputer. Dalam bidang pendidikan, pengenalan teknologi satu ini sangat penting karena banyak sekali manfaat yang bisa diberikan oleh komputer, seperti untuk mengelola file tulisan dan sebagainya. Dalam tingkatan yang lebih tinggi, komputer ataupun laptop dapat digunakan untuk berkarya, baik itu dalam bidang desain, seni, musik, dan lain-lain. Yang kedua, e-learning. E-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai media pembelajaran. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran, baik itu berupa video, gambar, teks, ataupun suara di mana saja, tanpa harus bertatap muka dengan pengajar. Sistem seperti ini tentu saja dimiliki oleh universitas-universitas terkemuka di Indonesia. Pengayaan konten seperti materi yang dapat diunduh siswa, ujian online ataupun sistem penilaian siswa dan lain-lain dalam bentuk website. Sistem pembelajaran e-learning umumnya tidak menggantikan model belajar konvensional di kelas, tapi hanya sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar siswa dan memberikan kemudahan pengajar dalam menyampaikan informasi kepada siswanya. Yang ketiga, blended learning. Blended learning merupakan metode pembelajaran yang mencampurkan pertemuan tatap muka, pengajar dan muridnya secara online tanpa terbatas jarak. Pengajar akan memberikan materinya secara real time melalui phone konferensi, video konferensi, ataupun chatting online. Mereka dapat saling memberikan feedback, baik itu berupa pertanyaan, jawaban, ataupun pernyataan. Yang keempat adalah perpustakaan digital. Siswa dapat mengakses buku-buku dalam bentuk digital dan mempelajarinya tanpa harus datang ke perpustakaan langsung atau harus membeli buku dalam bentuk fisik. Tentu saja ini menguntungkan karena siswa dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Terakhir, penggunaan alat pendukung KBM. Proses belajar mengajar tidak harus menyampaikan bahan ajar melalui lisan, namun bisa juga menggunakan video,
gambar atau materi yang dibuat menggunakan komputer atau laptop. Kemudian ditampilkan lagi menggunakan teknologi berupa proyektor agar objek lebih besar dan dapat dilihat oleh semua siswa. Karena teknologi terus berkembang, sudah seharusnya dunia pendidikan mengikuti perkembangan teknologi tersebut agar terjadinya sinkronisasi yang baik antara siswa ketika dia kembali ke lingkungan atau berharap dengan dunia kerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.